ini kita lagi ada di pabrik kecap nih. Wah, baunya aja udah bikin perut kita lapar ya. Betul sekali. Tetapi di balik manis dan asinnya kecap, ada hal menarik yang dapat kita pelajari melalui lingkungan kerja dan juga hygiene industri. Mau tahu apa aja? Yuk ikuti tur pabrik Bareng kami. Hai Sobat Ergo, aku Helm Boy. Hari ini, aku akan jadi pemandu kalian di pabrik kecap Kilang Angsa. Dari sini, kita bisa belajar banyak tentang berbagai bahaya, ergonomi, dan kesehatan kerja yang ada di dalam pabrik. Penasaran? Sini aku beritahu. Sebelum kita masuk ke video pabrik, ada baiknya kita pahami dulu apa itu bahaya ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang membahas bagaimana pekerjaan bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh manusia. Intinya, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan bisa membuat kita bekerja dengan cara yang sehat, nyaman, dan aman. Kemudian, jika lingkungan dan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan pekerjaan kita dan kemampuan tubuh kita, maka muncullah bahaya ergonomi. Contohnya bisa berupa angkat beban yang terlalu berat, atau duduk dengan posisi yang tidak tepat, atau berdiri dengan yang terlalu lama, atau melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan penyakit akibat kerja seperti nyeri otot atau sakit punggung. Kenapa hal ini penting untuk kita pelajari? Karena kalau kesehatan pekerja terjaga, maka pekerjaan juga akan menjadi lebih baik, kemudian produktivitas akan meningkat, dan yang paling penting dan yang paling akhir adalah agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Maka dari itu, ergonomi bukan hanya mempelajari tentang kesehatan, namun juga mempelajari tentang produktivitas pekerja. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bahaya fisik ergonomi. Adalah risiko dari faktor lingkungan kerja dan cara kerja seperti getaran, kebisingan, pencahayaan, suhu, radiasi, posisi kerja yang tidak tepat, serta gerakan berulang atau repetitive movement yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya nyeri punggung bawah atau low back pain, dan cedera otot skeletal lainnya. Nah, sebagai contoh pada video ini, terlihat dua pekerja mengangkat beban sekitar 53 kg secara bersama-sama. Cara ini sudah tepat karena mencegah beban bertumpu pada satu orang yang berisiko menyebabkan cedera. Penggunaan alat bantu angkat beban juga merupakan langkah efektif untuk mengurangi risiko cedera otot. Tahukah kamu, kalau sebagian besar cedera otot di tempat kerja terjadi karena gerakan yang berulang atau repetitive movement. Di pabrik, hal ini sering ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, pekerja yang terus-menerus mengemas produk, memindahkan komponen kecil, dan menekan tombol mesin dengan pola yang sama sepanjang shift. Ada juga yang harus menyortir barang-barang berjam-jam dengan gerakan tangan dan punggung yang berulang. Kalau dilakukan tanpa jeda, posisi yang benar, atau bantuan alat gerakan sederhana ini bisa memicu kelelahan otot, nyeri punggung bawah, hingga cedera di pergelangan tangan dan bahu. Karena itu penting banget untuk memperhatikan variasi gerakan, melakukan peregangan, dan menggunakan alat bantu kerja. Contohnya dapat kita lihat pada video ini. Mereka mengemas barang-barang dengan gerakan berulang, yaitu menempelkan merek pada botol kemasan. Pada pabrik ini terdapat beberapa risiko bahaya ergonomi yang kami temukan yang berkaitan dengan fisik. Misalnya gerakan berulang atau repetitive movement. Yang kedua, aktivitas mengangkat beban berat yang terjadi secara terus-menerus yang dapat memicu nyeri pinggang. Abang sering sakit pinggang nggak, Bang? Ya, jangan tanya lah. Oh, iya ya. Dan yang ketiga adalah pekerjaan memindahkan kacang kedelai ke dalam tabung perebusan yang bersuhu sangat panas. Kacang kedelai yang diangkat pada tabung perebusan beratnya bisa mencapai sekitar 58 kg. Dan para pekerja harus mengangkat kacang kedelai ke tempat perebusan melalui tangga yang curam seperti pada video ini. Yang susah naikkan kedelainya itu ya ke atas. Pegel menurunkan kacang dari yang bawah. Oh iya. Dan di stop lagi. Oh, berarti ke situnya yang buat ke
pabrik, semua pekerja wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang produksi. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya bakteri atau virus dari luar. Tindakan ini merupakan bagian upaya pencegahan bahaya biologis di lingkungan kerja. Sobat Ergo, ternyata pada proses pengemasan kecap, risiko bahaya biologis bisa muncul dari hal sederhana seperti rambut, percikan air liur, atau bakteri di tangan pekerja. Itulah sebabnya pekerja wajib memakai APBD seperti masker, hair cap, dan sarung tangan. Produk makanan bisa tercemar jika pekerja tidak menjaga kebersihan diri maupun lingkungannya. Misalnya, tangan yang tidak dicuci dapat membawa bakteri, rambut yang jatuh bisa masuk dalam produk, atau peralatan kotor yang digunakan bisa menjadi media tumbuh mikroorganisme. Jika produk yang sudah terkontaminasi ini sampai dikonsumsi, konsumen dapat mengalami gangguan kesehatan seperti diare, keracunan makanan, hingga infeksi serius yang membahayakan. Karena itu, penerapan kebersihan diri, penggunaan APBD, dan sanitasi yang benar menjadi sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen. Nah, sekarang kita akan masuk pada analisis ketiga, yaitu bahaya kimia. Sebelum memasuki ruang produksi, terlebih dahulu kami dijelaskan mengenai tahapan proses pembuatan kecap asin. Kacang kedelai diproses melalui 3 tahap utama, yaitu perebusan, pengadukan, dan fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, ditambahkan bahan pengawet berupa natrium benzoat yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga produk lebih tahan lama. Meskipun demikian, penggunaan bahan kimia seperti natrium benzoat memiliki potensi resiko bagi pekerja. Paparan langsung dapat menimbulkan iritasi kulit, gangguan pada sistem pernapasan apabila terhirup, serta dampak kesehatan yang lebih serius bila kontak terjadi secara berulang dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya kimia di lingkungan kerja. Sobat Ergo, tahukah kalian bahaya kimia di pabrik tidak hanya berasal dari bahan pengawet seperti natrium benzoat, tetapi juga dari berbagai cairan pembersih, asap hasil produksi, hingga uap bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja. Zat-zat ini bisa menimbulkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, bahkan efek panjang jika pekerja terus terpapar tanpa perlindungan yang memadai. Karena itu, penggunaan alat pelindung diri dan ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja di lingkungan produksi. Nah, itu dia tadi bahaya kimia yang bisa terjadi pada pabrik. Selanjutnya kita akan bahas segmen terakhir, yaitu bahaya psikososial. Dengar nggak sih apa itu bahaya psikososial? Bahaya psikososial muncul karena jam target yang tinggi, serta jam kerja yang panjang, dan komunikasi yang buruk. Nah, dampaknya pada pekerja, mereka itu bisa stres, kemudian produktivitasnya menurun, dan juga motivasinya menjadi turun. Pada pabrik ini kami berhasil mewawancarai seorang pekerja terkait isu psikososial. Berikut wawancaranya. Di sini hari ini. Antrian. Bidang saya ini semua bisa dikerjain. Nah. Pernah sih. Kalau itu bang, Nah,
Yang dilakukan apa biasanya bang? Ya kalau kita di sini ya paling ya santai aja, bawa santai. Oh, nggak cerita. Enggak. Ini pun masih ada tekanan nih, udah 2 kali. No. Itu kan dari atas kan, ya kita kan ada alasan lah begini. Oh, udah ya. Oke bang, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya bang. Di pabrik, bahaya psikososial bisa muncul dari beban kerja yang monoton dan berulang, tekanan untuk memenuhi target produksi, hingga shift kerja panjang yang membuat pekerja cepat lelah. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan stres, menurunkan konsentrasi, bahkan berpengaruh pada kesehatan mental pekerja. Makanya penting ada manajemen kerja sehat, istirahat yang cukup, dan komunikasi positif antara pekerja dan atasan. Setuju nggak Sobat Ergo? Dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari, ada banyak banget bahaya fisik yang kita temui loh teman-teman. Bahaya yang pertama adalah melakukan pekerjaan secara berulang. Melakukan pekerjaan secara berulang bisa menyebabkan otot kita lebih cepat lelah. Solusi yang bisa kita berikan adalah yang pertama, memberikan variasi kerja, yang kedua, menggunakan alat bantu, dan yang ketiga adalah melakukan gerakan stretching. Bahaya yang kedua yaitu mengangkat beban yang berat. Mengangkat beban yang berat bisa menyebabkan otot kita cepat lelah. Solusi yang bisa kita berikan yaitu yang pertama adalah tidak lupa menggunakan teknik mengangkat yang dengan baik dan benar. Yang kedua adalah menggunakan alat bantu seperti troli. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa beban yang kita bawa itu tidak terlalu berat, teman. Nah, yang ketiga yaitu merebus di suhu panas. Solusi ergonomi yang dapat dilakukan yaitu memasang ventilasi atau exhaust fan agar udara panas cepat keluar. Nah, yang kedua yaitu memakai sarung tangan dan baju agar tidak kepanasan. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar tidak dehidrasi. Nah, yang keempat yaitu menaiki tangga yang curam. Solusi ergonomi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu memperbaiki tangga yang tidak terlalu miring dan pijakan yang lebar serta pegangan tangan. Yang kedua yaitu pastikan memberikan cahaya yang terang di sekitar tangga. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan sepatu yang licin. Nah, yang keempat, pastikan untuk mengganti tangga dengan lift barang agar lebih mudah dan aman. Selain bahaya fisik tadi, terdapat juga bahaya biologi yang ada di pabrik. Jadi apa sih bahaya biologi yang ada di pabrik? Jadi bahaya biologi yang ada di pabrik itu seperti bakteri, virus, dan juga partikel yang bisa membuat kita sakit. Pencegahan dan solusi yang bisa kita berikan seperti menggunakan APD atau alat pelindung diri, contohnya masker dan juga sarung tangan saat kita memasuki ruangan produksi. Solusi yang kedua yaitu kita harus mencuci tangan atau membersihkan tangan sebelum kita memasuki ruang produksi. Tapi kita membersihkan tangan itu minimal 20 detik ya teman-teman. Kenapa harus 20 detik? Karena sesuai dengan penelitian yang ada, partikel atau kuman yang ada di tangan kita bakal hilang kalau kita mencuci tangan minimal 20 detik. Helm Boy mana ya Helm Boy? Hai, aku di sini. Halo Helm Boy. Aku mau bertanya nih, kira-kira kalau di suatu pabrik ada target pekerjaan yang terlalu tinggi, apa sih penyebabnya kepada para pekerja? Yang pasti kepala pusing, badan tegang, terus kerja makin kacau ya. Oh, artinya akan menyebabkan para pekerja stres dan juga menurunkan efektivitas dari pekerjaannya ya? Terus gimana dong solusinya biar gak stres? Aku punya ide. Kita harus menerapkan metode SMART. What? SMART adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Wah, jadi targetnya bukan bikin kita tertekan tapi malah bikin kita semangat ya. Betul sekali, para pekerja juga perlu istirahat loh, agar pekerjaannya berjalan dengan baik. Oh, berarti istirahat itu penting banget, bukan cuma tidur siang diam-diam ya. Betul sekali Helm Boy. Jangan lupa komunikasi dengan atasan juga penting agar atasan dan pekerja menjalin hubungan yang baik. Wah, jadi intinya target itu harus realistis, manusiawi, dan didukung suasana kerja yang enak ya. Iya Helm Boy, ini tuh namanya solusi ergonomi psikososial. Siap deh, jadi kerja lebih sehat, target tercapai, dan hati pun tetap senang.
Oke deh, Sobat Ergo, ya terasa ya kita sudah sampai di penghujung video kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bikin kita semua lebih peduli sama kesehatan tubuh saat bekerja. Kami, Helm Boy dan kawan-kawan kelompok 6, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.